Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Rafli Radiatul Zulfikar dengan NIM S1S1230072. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemrograman bahasa JavaScript. Nah, di sini kita langsung masuk saja pada materi pertama. Kita langsung saja masuk pada pendahuluan atau intro JavaScript introduction. Nah, kita masuk pada materi pertama. JavaScript can change HTML content. Yang dimana salah satu dari banyak metode JavaScript HTML adalah getElementById. Contoh di bawah ini menemukan elemen HTML dengan ID demo dan mengubah konten elemen dalam HTML menjadi Hello JavaScript. Kita buat dulu folder baru, yakni tentang bahasa pemrograman HTML. Kita buat file baru saja, pas ikatannya. Nah, di sini untuk awal kita tekan dulu A. Terus kita klik di bagian body, ketik maksudnya bagian body, dokumen ada share dokumen. Demo. Dan saya lupa menambahkan script di sini. Inner hello JavaScript. Kita tutup dan titik koma. Dan tambahkan sini script. Nah, kalau sudah, kita coba running saja. Saya akan membuka localhost saya. Yes, lagi loading. Tunggu dulu, exam saya lupa saya buka. Kita buka dulu, kita aktifkan di bagian Apache. Start Apache. Nah, kalau sudah di start, kita coba lagi. Nah, muncul file codingan saya tadi. Kita coba, kita save dulu, kita coba refresh. Nah, di sini kan belum ada karena kita hanya di bagian seharusnya di bagian ini inspeksi. Kita harus lakukan bagian inspeksi di bagian konsol. Tipe error.
kayaknya ada yang salah. Get element ID. Nah, kita save, kita coba refresh. Masih salah. Save. Tipe error is not a function. Seperti ini. Kita langsung saja copy untuk seluruhnya. Kita copy di sini. Kita save, kita refresh. Nah, karena di sini belum ada untuk gambarnya, kita tambahkan saja. Saya sudah punya fotonya, lalu saya akan di bagian isi, kita share, kita masuk ke lokal Htdocs, kita masuk pada saya akan masuk image. Nah, ini saya akan copy saja, saya akan masukkan di bagian sini. Nah, kalau sudah, kita yang dimana saya akan jelaskan codingannya dulu. Yang dimana di sini on click ini yang artinya untuk menekan tombol turn off the light ini kita bisa tekan karena adanya on click dokumen get element my image, yang dimana untuk membuka file dari folder my image. Saya sudah punya my image. Terus kita search ini untuk mencari di dalam folder tersebut. Di sini dia akan mencari pitch bourbon gift, yang dimana saya sudah punya untuk lampu matinya dan juga lampu nyalanya pitch bulb on. Kita coba run saja, refresh maksudnya. Oh, masih belum ada. Seharusnya tugas 3. Kita save apakah berhasil atau masih belum tampil karena dia belum mendeteksi. Htdocs
yang list pertama folder kita save, kita refresh. Ya, masih belum terbaca. Tekan file saja, cari. Harusnya ini bukan di sini. Kita lihat dulu. Oh sorry, salah, ternyata yang salah ini. Akhirnya saya lupa memasukkan my image. Kita save, apakah sudah terbaca? Ternyata belum, dia belum terbaca. Kita lihat lagi. Harusnya ada sini, search my image, belum saya tambahkan. Terus kita save, terus kita refresh. Nah, maka otomatis gambarnya akan langsung muncul, karena di bagian saya lupa menambahkan di bagian image my ID, karena di bagian sinilah dokumen ini muncul. Nah, jadi kalau kita nyalakan sebenarnya tadi sudah muncul. Nah, tapi karena tadi kan di awalnya ini Setia menambahkan ini untuk lokasi folder ini, maka otomatis dia akan tidak terbaca. Tapi kalau saya tekan menyalakan cahaya, maka otomatis dia akan tampil gambarnya. Karena di sini salahnya di saya, karena di bagian salah. Karena di bagian defaultnya seharusnya di sini muncul gambar lampu ini dalam keadaan mati. Gimana untuk ID image-nya ini benar-benar lampu yang sedang mati. Oke, kita lanjut saja pada pembahasan berikutnya.
Ini juga dia bisa mengganti font size. Style font size nya ini dia akan mengganti ke 35 pixel. Kita salin saja. Kita coba style font size nya. My paragraph, kita buat kalimat dulu di sini. Dokumen demo sih, kita jadi untuk membuat, kita di sini untuk membuat sebuah paragraf. Saya suka kamu. Save, coba jalankan. Nah, di sini akan muncul saya suka kamu. Untuk style font size nya ini 35 pixel. Kalau kita ubah jadi 90, maka otomatis masih terpasang sebelum. Ternyata saya salah. Seharusnya di sini demonya sini kita tulis lagi di bagian sini. Style font size nya sini, style font size, make it bigger. Aduh, sorry, salah. Ini seharusnya kita pakai ini, kita pakai titik dua terus ini untuk membuat sebuah teks. Ini ya. Seharusnya satu sih, ini salah. Kita save, masih gitu.
kita taruh saya di atas supaya dia bacanya di atas. Refresh. Saya suka kamu karena saya di sini sih terbaca. Suka kamu kita perbaiki dulu, harusnya di bagian dokumen harusnya jangan ini terus kita kasih footnote. Akan salah sih, perbaiki dulu. Yang ini kita kasih ini. Terus bagian sini titik 2. Coba kita tes saja apakah bisa. Ternyata tidak bisa, seharusnya di sini on click. Baca saja JavaScript ini dapat mengubah HTML di CSS. Tunggu. Nah ini untuk tipe buttonnya kita hapus saja seperti tadi. Yang dimana di sini kan page-nya itu untuk demo. Kita langsung saja tampilkan aslinya. Kok copy paste saja, kita save, terus kita masuk di localhost. Nah otomatis muncul akan begini, klik akun, nama otomatis dia akan besar katanya. Terus kita untuk dokumen get ID, di sini kita akan tekan aslinya, terus kita copy lagi, tambahkan di bagian sini, kita save, terus kita refresh. Terusnya ini untuk bilang
garisnya besar. Oke, menjadi besar. Terus kita save, kita refresh. Nah, otomatis dia akan tulisan jadi besar. Tulisan jadi besar. Kalau untuk menjadi kecil kita atur saja, kita copy, paste, hapus, kecil di 17, save. Oke, tulisan menjadi besar dan tulisan menjadi kecil. Lanjut saja di bagian ini, untuk tesnya ini untuk hilang. Nah, maka otomatis dia akan hilang. Kita langsung lanjut saja untuk pembahasan berikutnya. Masuk di JavaScript where to. Kita save saja. Terus kita try yourself. Lihat bagian codingannya, tampilkan aslinya saja. Terus kita copy, terus kita save. Jalankan bagian sini, kita refresh. Sorry, seharusnya kita. Nah, JavaScript yang dimana kita bisa lihat sini, untuk di sini untuk nama variabelnya, yang dimana ID-nya ini demo. Nah, di ID demo ini dia akan menjalankan ini my first JavaScript. Ada ini untuk menampilkan ini tulisan besar. Terus kita lanjut saja. JavaScript in head or body. Kita langsung saja salin, kita kopas, kita save. Save. Nah, ini di bagian head sebuah graf, dimana kita akan, nah kalau kita paragraf berubah, yang dimana
Setelah saya bisa jelaskan ini mana, setelah kita mengklik button my function, setelah kan ada di atas ini fungsi di my function. Nah, ketika kita mengklik tombol button di bagian, dia akan masuk di fungsi my function, yang dimana di isi dari fungsi my function ini dia akan tertulis paragraph change. Dia akan maksudnya dia akan menampilkan isi dari fungsi my function itu saja. Nah, untuk di body ini ada juga, bisa juga dipakai. Kita copy saja, buatkan file baru. Kita salin, kita save, kita save. Nah, yang dimana kita bisa membuat sebuah paragraf di bagian kepala tadi atau di bagian head. Kita bisa lihat di sini sebuah function di atas head, dan juga kita pada dasarnya juga kita bisa membuat di bagian body untuk fungsinya ini. Oke, kita langsung masuk saja di bagian ini. Nah, di sini adalah penjelasannya. Script eksternal praktis ketika kode yang sama digunakan di banyak halaman web yang berbeda. File JavaScript memiliki ekstensi file JS. Untuk menggunakan script eksternal, masukkan nama script dalam file src atribut script tag. Nah, script tag ini src my script JS, yang dimana dia akan mencari sebuah script di JS itu. Kita jangan ini. Nah, kita langsung copy saja. Harusnya saya copy dulu bagian ini. Saya akan copy masuk ke sini. Save. Kita coba jalankan dulu. Di sini. Nah, ketika saya try it, maka dia tidak bisa, karena dia di sini belum ada MyScript.js. Jadi kita buat saja JS saya pertama, JS pertama saja, JS. Kita isikan saja sih. Sini kita ubah namanya JS pertama. Kita save, kita lihat, kita refresh dulu, kita try JS pertama.
kita lihat sini, coba kita inspeksi ke konsol. My function is not defined. Ada yang salah sih. Salahnya saya tidak masukkan fungsi di bagian JS. Seharusnya saya memasukkan fungsinya. Ini dulu. Copy. Saya akan menyiapkan di JS saya ini. Kita save. Lihat, saya udah bisa. Ini PHP sih. Ini PHP. Terlalu. Nah. Aduh. Kok kita bisa lihat di sini. Paragrafnya ini sudah terubah dari sebuah paragraf. Baik, berubah. Nah, seharusnya di eksternal Java ini kita bisa lihat tadi di bagian demonya. Nah, di demonya itu kan sebuah demo ini untuk nama variabelnya. Nah, di get element ID ini di bagian demonya ini paragraph change, yang dimana dia akan menggantikan kata teks di atas ini ke paragraph menjadi paragraph change. Nah, baik, kita lanjut saja. Nah, ini untuk full URL. Bisa kita lihat di sini codingannya. Jika kita menekan klik di sini, maka dia akan berubah ke tipe paragraph change. Ini khusus untuk link atau URL. Bisa kita lihat sama saja sih. Kita next saja. Kita masuk pada JS output. Kita langsung salin saja di bagian using linear HTML. Kita salin di bagian sini. Coba. Nah, bisa kita lihat di sini untuk di bagian inner HTML-nya. Nah, untuk inner text-nya ini kita translate dulu, kita terjemahkan, yang dimana menggunakannya inner HTML ini untuk mengakses elemen HTML kita dapat menggunakan dokumen get element by ID atau ID yang kita pakai, ID metode. Gunakan ID atribut untuk mengidentifikasi elemen HTML. Kita bisa lihat di sini untuk elemen HTML di sini hello world. Kemudian gunakan inner HTML property untuk mengubah konten HTML dari elemen HTML dari sini ke sini. Nah, untuk menggunakan inner text kita coba saja. Kita salin.
atau dia akan tetap jalan. Nah, pada bagian inner text ini, untuk mengakses elemen HTML gunakan getElementID metode. Kemudian gunakan inner text property untuk mengubah teks dalam dari elemen HTML. Nah, ini untuk menggunakan dokumen write. Untuk tujuan pengujian lebih mudah digunakan dokumen write. Kita coba saja. Nah, maka dia akan tertampil begini. Sebenarnya ini cara yang lebih gampang untuk menampilkan sebuah nilai. Nah, di sini menggunakan dokumen write. Setelah dokumen HTML dimuat, akan menghapus semua HTML yang ada. Baik, kita coba saja di sini. Kita cek kontrol copy, kita salin. Nah, terus kita coba refresh dulu. Saya salah sih. Nah, saya kita terlalu. Nah, di sini sih sebenarnya sama saja. Yang mana setelah kita klik, maka dia akan menghasilkan ini 5 tambah 6 sama dengan 11. Ini untuk menggunakan tombol button. Nah, menggunakan window alert. Kita copy paste saja. Sini kita ubah ke 5 tambah 100. Kita masuk di materi using HTML. Nah, maka kita bisa lihat tadi dia akan muncul window alertnya itu sebesar 105. Kalau kita ketik ini hati-hati, ini teks hati kamu ya. Save. Terus kalau kita refresh, dia akan muncul hati-hati kamu ya. Klik saja oke. Untuk dia akan keluar sebagai jendela sih. Untuk Anda dapat menggunakan kotak peringatan untuk menampilkan data. Nah, seperti itu tadi. Nah, Anda dapat melewatkan window kata kunci. Dalam JavaScript, objek jendela adalah objek lingkup global. Nah, ini berarti bahwa variabel, sifat, dan metode secara default termasuk objek jendela. Nah, hal ini juga berarti bahwa menunjukkan window kata kunci adalah opsional. Nah, sebagai opsional, kalau kita tekan ini alert, jadi kita hapus aja dulu sini. Kasih muncul. Aduh, salah sih. Oh enggak. Sini kita refresh. Nah, dia akan muncul seperti ini. Hati-hati kamu. Ini jikalau kita tidak sebagai kata kunci yang opsional. Bisa juga kita langsung seperti saja.
spesial. Misalnya saja spesialnya juga. So, ini untuk console log. Dan console log ini untuk tujuan debugging. Kita dapat menghubungi console log metode browser untuk menampilkan sebuah data. Kita salin saja console lognya. Ya, kita refresh, kita oke. Kita coba saja. F12 will active debugging. Then select console in debugger menu. Ini untuk console log sih. Nah, untuk grafis cetaknya ini print this page. Kita baca dulu. JavaScript tidak memiliki metode cetak atau metode cetak. Anda tidak dapat mengakses perangkat output dari JavaScript. Satu-satunya pengecualian adalah Anda dapat memanggil window print metode dalam browser untuk mencetak konten dari jendela satu. Kita coba Ctrl+C. Print this page. Nah, maka dia akan muncul halaman ini. Kita batal saja. Kita lanjut pada sintaks. Nah, baik, kita langsung saja masuk pada bagian JavaScript sintaks. Bisa kita lihat aturannya untuk sintaks ini. Yang pertama itu untuk kita memasukkan nama variabel X, yang dimana untuk sintaksnya sini menggunakan let. Yang dimana variabel X ini akan berisikan 5 dan Y ini nilainya ini ada 6. Nah, untuk membuat rumus, kita buat lagi sebuah variabel baru atau sintaks baru yang dimana Z sama dengan X ditambah Y. Nah, setelah dijumlahkan ini maka hasilnya 5 tambah 6 menghasilkan 11. Jadi Z nya itu akan menghasilkan nilainya 11. Di JavaScript value. Nah, di JavaScript value ini sintaksnya ini ada dua tipe value, yang dimana literal, yang dimana ini akan fix sebuah nilai variabel itu untuk nilai variabel atau nilai tetap. Dan di bagian JavaScript literal, yang dimana aturan sintaksnya ini paling penting di dalam nilai literal atau tetap. Nah, angka-angkanya ini bisa ditulis dalam bentuk ini. Kita buka saja contohnya. Nah, ini number can be written with or without decimal. Ini bisa kita lihat. Yang artinya dia bisa di run tanpa desimal ataupun tanpa desimal ataupun pakai desimal. Yang dimana kalau string ini adalah sebuah teksnya ditulis dalam kutipan ganda atau tunggal, sama seperti pemrograman PHP. Itu tadi contohnya, contoh codingannya, yang dimana key-nya ini kata kunci JavaScript digunakan untuk mendefinisikan tindakan yang harus dilakukan.
Yang let dan const adalah kata kunci untuk membuat variabel. Bisa kita lihat di sini. Di sini codingannya sini menjelaskan tentang let dan const, yang dimana ini adalah sebuah tipe variabel. Jadi kita bisa pilih sebuah variabel apa saja yang kita mau, yakni let antara let dan juga const, itu bisa saja. Yang dimana kata kunci JavaScript adalah case sensitive. Nah, JavaScript ini tidak menafsirkan let atau let sebagai keyword let, yang dimana let ini tidak boleh besar dan atau l-nya di depannya itu tidak boleh angka besar, huruf besar atau huruf kapital. Kita masuk pada variabel JavaScript, yang dimana ini adalah untuk menyimpan sebuah data. Kita bisa lihat di sini let x, jadi dia masukkan dulu untuk nama variabelnya, terus dia akan menulis sebuah nilai di x, jadi akan terbaca. Nah, ini adalah codingannya. Jadi pada JavaScript ini di bagian script, pertama itu dia buat variabel dulu. Nah, setelah dia membuat variabel x, lalu di bawahnya ini dia sudah tentukan lagi nilainya, dan ini bisa saja atau bisa langsung let x sama dengan 6, itu bisa, itu lebih gampang. Dan ini penjelasannya sama juga kayak seperti di atas, operator JavaScript, yang dimana JavaScript ini menggunakan operator aritmatika, yakni proses penjumlahan, yang dimana plus itu sebagai tambah, stripe itu sebagai kurang, bintang itu sebagai kali, dan slash ini sebagai untuk membagi. Dan juga kita masuk di ekspresi JavaScript. Nah, ekspresi adalah kombinasi dari nilai variabel operator yang menghitung sebuah nilai. Kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini dia menghasilkan 110, yang dimana cara kerja logikanya dulu, pertama dulu itu komputernya itu 5 ditambah 6 dulu, dia akan menjumlahkan menghasilkan 11. Nah, setelah 11 dikali 10 itu akan menghasilkan 110. Dan juga x. Nah, setelah kenapa di sini ada x? Jadi x kan bisa kita tentukan nilainya itu sembarang, seperti kita lihat di sini. Di sini kan var x, yang artinya variabel x-nya itu akan menjadi 5. Bukan akan menjadi, dia tentukan dulu nama variabelnya var x. Jadi di sini x-nya di sini sama nilainya itu sama dengan 5. Nah, ketika di print nanti dokumen get element by id. Nah, nilai x-nya kan sini 5. 5 kali 10 itu menghasilkan 50. Nah, di bagian John Doe ini mengevaluasi di John Doe, yang dimana semisalnya di bagian, kalau seumpamanya di sini cuma John tambah langsung Do, maka otomatis tulisannya sini akan bersambung. Nah, kenapa bisa adanya spasi, sebuah spasi, karena dia menambahkan lagi di sini sebuah tanda kutip setelah itu spasi, maka di sini akan tertulis spasi. Nah, ini tanda tambah yang artinya menghubungkan antara string ke string lainnya, yang dimana stringnya di sini dia menambahkan spasi. Jadi di sini juga tertulis angka spasi di bagian tengahnya. Dan juga ini last name, let last name. Jadi dia akan mengidentifikasi JavaScript adalah case sensitive, variabelnya last name, dan last name adalah variabel yang berbeda. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat di bagian last name-nya ini Doe Peterson, yang dimana dia akan sangat sensitif, dia akan membaca nama variabel pertamanya, jadi dia akan muncul sini cuma Doe saja. Peterson di sini karena
nama variabelnya sama di bagian bawahnya itu dia tidak akan terbaca, karena nama variabelnya itu sudah dari awal itu do. Jadi di bagian nama variabelnya meskipun di bawahnya sama lagi, maka dia tidak akan memprint variabel itu. Nah, kita lanjut di pernyataan JS. Kita berikutnya saja. Kita bisa lihat di sini contoh codingannya di JavaScript statement. Di sini ada contohnya. Nah, di sini di statement 1 let x y z, yang dimana ini adalah proses untuk membuat nama variabel yang sesingkat mungkin atau sederhana. Jadi di bawahnya ini kita cuma tambahkan sebuah nilai dari x itu 5, y itu sama dengan 6. Nah, di z ini akan menghitung nilai x dan y. X ditambah y akan menghasilkan 11. Gitu. Kita lanjut di JavaScript statement, yang dimana statementnya ini akan menyatakan pernyataan seperti nilai operator, ekspresi, kata kunci, dan komentar. Nah, pernyataan ini memberitahu browser untuk menulis Hello Dolly di elemen HTML dengan ID demo. Bisa kita lihat sini dengan dokumen getElement by ID. Nah, ini fungsinya sebagai print di bagian HTML, yang dimana dia memakai script. Nah, script ini akan menampilkan di output HTML nanti. Jadi akan menghasilkan Hello Dolly. Gitu. Kita langsung masuk di semikolon, yang dimana semikolon ini terpisah pernyataan dari JavaScript, yang dimana tambahkan titik koma di akhir setiap pernyataan yang dapat dieksekusi. Nah, fungsinya titik koma ini untuk mengakhiri baris dari kode tersebut. Misalnya kalau saya tidak akhiri dari baris kode ini, maka sistemnya itu akan error atau programnya itu akan bingung sendiri karena tidak ditambahkan titik koma. Nah, titik koma ini sebagai pembatas atau di pengakhir dari sebuah baris pada codingan tersebut. Nah, ketika dipisahkan oleh semikoma, kolona atau titik koma, beberapa pernyataan pada satu baris diperbolehkan. Kita bisa lihat di sini. Di sini dia akan membacanya ini secara berboleh. Bisa-bisa saja maksudnya. Jadi A-nya ini nilainya 5, dia akan berhenti di titik koma. Terus dia di B-nya ini tidak lanjut lagi begitu. Yang dimana kita langsung masuk ruang putih JavaScript. JavaScript mengabaikan beberapa spasi. Anda dapat menambahkan ruang putih ke script Anda agar lebih mudah dibaca. Nah, ini ya sebagai contoh, yang dimana di sini kita membiarkan spasinya di atas. Nah, di bawahnya ini sama saja. Jadi opsi mana yang kita mau pilih, apakah yang pakai spasi ataupun tidak. Dan praktik yang baik adalah menempatkan ruang di sekitar operator sama dengan plus, strip, bintang sama dengan slash, yang dimana di bagian belakangnya ini let x sama dengan y tambah z. Nah, grafis jalur panjang dan garis istirahat. Untuk keterbacaan terbaik, programmer sering suka menghindari kode yang lebih panjang dari 80 karakter. Nah, jika pernyataan script tidak sesuai pada satu baris atau terlalu banyak, karena satu baris itu kan terlalu banyak. Nah, tempat terbaik untuk istirahat ini setelah operator, yang dimana dia di sini menempatkan di bagian bawah. The best place to break a code line is after an operator or a comma. Jadi dia di sini dia tidak melanjutkan katanya ini, jadi dia kasih ke bawah saja supaya codingannya itu tidak memanjang ke samping gitu. Nah, di bagian block code JavaScript, yang dimana pernyataan JavaScript ini dikelompokkan dalam beberapa block code, yang dimana di dalam kurung ini, di dalam kurung atau ini sebagai pembuka. Nah, ini pembuka dan juga penutup, yang dimana ini blok kodenya ini fungsinya agar codingannya itu jalan di dalam
fungsi tersebut. Seperti kita lihat di sini ada sebuah fungsi. Nah, di sini sebagai pembuka codingnya, di sini juga sebagai penutup. Yang dimana fungsi ini akan meran hanya di dalam batas dari titik kurung kurawal ini. Dia akan meran hello Dolly dan how are you. Jadi kalau seumpamanya kita taruh dokumen demo 1 demo 2 di bagian bawah sini, maka dia akan tidak tertampil di bagian HTML karena dia tidak termasuk di bagian fungsi. Karena fungsi ini membutuhkan kurung kurawal sebagai pembuka coding dan juga penutup coding agar dia bisa membaca begitu. Dan itu harus karena fungsi. Nah, ini bisa kita lihat kata kuncinya dan juga deskripsinya. Dan berikut adalah tabelnya. Baik, kita lanjut di bagian comment JS, JavaScript comments. Yang dimana kita bisa lihat di sini contohnya ini dia menggunakan /2, yang dimana komen ini sebagai penanda sebuah coding atau sebagai penanda sih, atau sebagai untuk menjelaskan alur coding tersebut, terserah dengan komen yang kita akan jalankan gitu, yang kita akan tulis. Nah, komennya ini tidak akan dieksekusi di dalam codingannya, tapi dia cuma berupa teks yang sebagai penanda saja sih, dan juga sebagai menunjukkan bagaimana alur coding tersebut berjalan, atau dia ini cuma penjelasan teks begitu, tapi dia tidak akan di-run. Di sini juga kita bisa lihat yang pertama itu komennya itu bisa di atas dan juga bisa di samping codingan. Nah, untuk coding komentar multiline ada pertama itu backslash, habis itu bintang. Nah, setelah itu kita enter lagi atau spasi di bawah, kita tulis coding komentar apa yang kita inginkan. Nah, di sini untuk barisnya di sini bebas karena dia di sini menggunakan multiline, jadi multi baris begitu. Jadi terserah kita sampai mau baris mana. Nah, supaya dia tidak jadi di HTML, maka harus ditutup lagi untuk menjadikan dia sebagai komentar, yakni bintang backslash lagi atau balasan dari pembukanya di awal. Nah, ini menggunakan komentar untuk mencegah eksekusi, yang dimana kalau semisalnya di sini saya tambahkan backslash 2, maka di sini akan terjadi sebuah komentar. Ini maksudnya, maka dia akan menghentikan proses eksekusi. Nah, kalau kita run, nah dia akan tidak ada gitu, karena komentar ini tidak tereksekusi gitu. Ya gitu saja, dan ini seperti penjelasan di atas tadi multiline komentar. Kita ke berikutnya, kita masuk pada variabel JS. Nah, pada variabel JS ini sebenarnya sini penjelasannya gampang sekali. Pertama, let's bisa pakai let ataupun juga cons. Kalau saya sih akan menggunakan let karena dia hurufnya itu sederhana saja, cuma kita 3 huruf saja. Kalaupun tergantung dari kita. Nah, ini adalah contohnya. Kita masuk saja di bagian JavaScript underscore. Nah, ini juga dia bisa mengidentifikasi sebagai nama variabel yang valid. Bisa kita lihat sini ada underscore-nya ini di awal. Nah, JavaScript ini bisa juga dia bisa juga mengidentifikasi sebuah variabel $.
karena kan dolar ini simbol bukan huruf. Nah, jadi di JavaScript ini masih bisa juga kita menjadikan dolar ini sebagai nama variabel. Dia di sini valid atau bisa digunakan. Nah, di bagian declaring JavaScript atau membuat variabel JavaScript itu untuk menyatakan sebuah variabel. Di sini lihat char name. Di sini setelah terdeklarasi char name-nya ini, maksudnya nama variabelnya, karena kan nama variabelnya itu belum ada. Bisa saja berupa bentuk nilai string ataupun integer ataupun boolean ataupun array. Nah, di sini kita sudah tentukan untuk nilainya sini berupa string, yakni Volvo. Nah, bisa juga kita buat dalam bentuk sesederhananya, let char name habis itu Volvo. Nah, ini adalah contoh paling sederhana. Bisa juga kita menggunakan sebuah cons. Selalu menggunakan cons jika nilai tidak harus diubah. Nah, gitu. Di mana cons ini kita bisa lihat cons dijadikan let. Apakah hasilnya akan sama? Oh, dia di sini terlihat jelas. The total is 11. Yang dimana untuk variabel consnya ini tidak ada bedanya sih. The cons dengan let penggunaannya. Jadi dua variabel harga 1 dan harga 2 dinyatakan dengan cons kata kunci. Nilai harga dan harga tidak bisa diubah. Total variabel dinyatakan dengan let kata kunci. Nah, nilai total dapat diubah. Oh, gitu. Yang dimana cons ini sebagai kata kunci atau dia variabelnya ini tidak bisa diubah. Kalau misalnya kita tambahkan sebuah cons di sini, apakah variabelnya sini akan berubah? Karena ada rumus. Kita ketik saya cons, terus kita run. Oh, maka hasilnya masih tetap sama sih. Maksudnya tidak berubah karena sama-sama nama variabel. Nah, ini juga di sini kita tidak langsung bisa mendeklarasikan seperti ini. Karena di sini akan error. Memohonkan ini variabel yang tidak dideklarasikan secara otomatis dinyatakan saat pertama kali digunakan. Nah, seperti ini. Ini adalah praktik pemrograman yang baik untuk menyatakan sebuah variabel pada awal naskah, pada awalnya. Nah, untuk mengumumkan variabel menggunakan var. Nah, var ini adalah kata kunci yang digunakan dalam semua kode JavaScript sebelum tahun 2015. Menggunakan var ini tidak direkomendasikan. Nah, kapan menggunakan var let dan juga cons, yang dimana selalu mendeklarasikan variabel. Ketika kita menggunakan consnya ini, jika nilainya itu tidak harus diubah. Nah, kita menggunakan cons jika jenisnya tidak boleh diubah, seperti array dan juga objek. Kalau let ini, kalau hanya menggunakan let, kita tidak dapat menggunakan sebuah cons. Dan jangan pernah menggunakan var. Jika kita gunakan, jika Anda dapat menggunakan, biarkan atau mengirim. Jenis data script bisa kita lihat sini. Run, akan dia otomatis akan mengirim dari cons p answer. Ini adalah hasil printnya, dokumen get element by id. Ini juga let person, yang dimana contohnya ini dia akan coba ya, saya di sini kasih person plus char name plus price. Kita lihat outputnya akan menjadi seperti apa. Nah, inilah hasil printnya, karena saya tambahkan plus bukan sebuah koma. Kalau koma mungkin itu akan error. Let person ini juga bisa
kita bisa mendeklarasikan dalam bentuk seperti ini. Let person, kita maksudnya kan tadi satu baris, nah ini kita mau ubah jadi beberapa baris. Ini bisa kita ubah jadi ini. Tapi harus ada koma. Setelah koma itu baru ya kita enter atau spasi ke bawah. Nah, di dalam JavaScript tanda sama dengan itu adalah operator penugasan, bukan sama dengan operator. Kalau sama dengan operator itu dia otomatis ada dua sama dengannya. Ini sama dengan operator itu seperti ini. Seperti saya bilang di awal tadi ada dua sama dengan. Ini bisa kita langkai karena sama-sama sih. Nah, di bagian contoh ini saya akan jelaskan untuk nilainya di sini bukan 10. Jadi di sini nilainya 55. Karena dia di sini akan menghitung 2 ditambah 3 kan ini sama dengan 5. Nah, sedangkan 5 ini dalam bentuk string, yang dimana string itu kan harus menggunakan tanda kutip. Nah, jadi otomatis string ini tidak bisa ditambahkan dengan sebuah angka integer. Jadi dia akan menghasilkan tetap 5 di sini. Meskipun kita tambah 2, jadi 5 ditambah 2 hasilnya 52 begitu. Begitu juga dengan sebaliknya kayak begini. Kita lanjut pada codingan berikutnya yang dimana JavaScript let. Kita terjemahkan dulu. Yang dimana blok scope ini bisa kita lihat contohnya, yang dimana blok pertamanya ini tanda kurawal dan tanda kurungnya ini dan ditutup. Nah, variabel yang dinyatakan di dalam blok tidak dapat diakses dari luar blok. Yang dimana kalau saya tambah dokumen get element by id di sini dalam bentuk demo terus saya akan memasukkan nilai X, jadi dia tidak akan terbaca, harus di bagian dalam blok ini. Nah, ini ada penjelasannya, X can be used here, harus di bagian dalam blok ini. Nah, dengan let Anda tidak dapat melakukan ini salah. Tapi dengan var kita dapat melakukan ini sebagai contoh. Coba kita lihat dia di sini kan otomatis 2 karena dia akan membaca di dalam blok ini. Begitu. Kalau kita pakai var, kalau let ini dokumen by halaman get element by id harus di bagian sini untuk let. Ini X sini, ini kita tulis let. Ini kita hapus saja, kita run, kita lihat. Nah, setelah saya sudah run di sini ya menghasilkan 2. Coba close 11. Nah, begitulah fungsi let X, dia harus di bagian dalam blok ini. Kalau di bagian luar codingannya itu tidak bisa, kecuali sebuah var. Nah, kecuali ini. Nah, bisa kita lihat contoh yang sini. Kalau misalnya saya akan di luar bukan di dalam bloknya ini, maka otomatis dia akan printin ini 10. Kalau di dalam blok itu sama dengan 2. Gitu aja sih untuk penjelasannya. Ini dekadar. Now X pertama itu variabel X nya itu 2. Nah, setelah kita tambahkan lagi sebuah nama variabel, maka akan berganti nilainya dengan 3 karena dia di bawahnya. Sini allow, maksudnya di sini variabel untuk var X nya ini mengizinkan bisa di bagian luar variabel, sedangkan let ini dia akan di dalamnya saja sih, tidak akan mendeteksi di bagian luar. Ini not allow, yang ini di sini allow untuk let X allow, di sini juga let X allow. Kalau seumpamanya di variabelnya ini bagian dalam tidak allow, ini mendeklarasikan dengan let. Di blok lain diperbolehkan. Nah, seperti ini.
Kita masuk di bagian cons, yang dimana cons ini fungsinya itu seperti lihat tadi. Ini kita baca-baca saja. Ini sama dengan ini. Ini benar. Kalau ini tidak benar, dia tidak sama dengan LED. Kalau LED tadi itu bisa sih begini, kalau cons dia tidak. Ini juga untuk array cons, ini mana dia mengganti elemen utamanya ini dari Saab menjadi Toyota. Dari kita di Carpush ini fungsinya untuk menambahkan sebuah elemen di bagian cons ini. Jadi Toyota, Volvo, BMW, dan Audi. Nah, ini akan error kalau begini. Tidak dapat lagi kita tugaskan sebagai array di bawahnya, itu akan error. Nah, ini kita lihat. Sini kita car colornya sini kita akan mengganti dari white ke red, dan car owner di sini kita bisa menambahkan juga. Maka dia akan tertulis owner bagian sini, baru bernama Jans. Di sini ini untuk error, versi error. Kita tidak bisa lagi menambahkan sebuah array. Ini untuk lingkup bloknya. Ini 10 seperti LED tadi. Ini var bisa dipakai juga. Nih, jadi LED dan cons ini sama-sama sih gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis JS. JavaScript data type, data tipe apa? Nah, baik, kita lanjut di JavaScript data types. Nah, di JavaScript ini mempunyai 8 tipe data. Pertama string, number, begin, boolean, object, undefined, null, dan juga simbol. Ini contohnya let ini string. Ini number. Ini big integer, maksudnya big integer. Di sini boolean, true false. Di sini object. Ini ada 2 objek parameter, array object, ini array, dan date object, new date, dan undefined, null, ada juga null atau tidak, dan nilai, dan juga simbol. Nah, date type of operator ini fungsinya untuk mengembalikan sebuah nilai ke variabel. Ini Anda dapat menggunakan JavaScript type of operator untuk menemukan tipe dari sebuah variabel JavaScript. Yang type of operator mengembalikan jenis variabel atau ekspresi. Kita lihat dulu. Nah, di sini untuk tipenya ini, data tipenya dalam bentuk string, yang dimana string itu diidentik dengan tanda petik. Nah, di sini dia akan outputnya ini akan keluar number semua. Untuk nilai JavaScript ini, let provide using single notes, using double quotes. Kita lihat saja. Oh, ini single, ini double, ini single kutipan, maksudnya bisa kita double kutipan tunggal atau ganda, itu bisa juga kita pakai. Nah, dan juga kita dapat menggunakan kutipan di dalam string selama mereka tidak cocok dengan kutipan mengelilingi string, yang dimana untuk kutipan awal ini double, terus di bagian
dalam stringnya ini ada kutipan tunggal, ini bisa kita lihat, dan ini masih tetap sama jalan maksudnya. Tapi harus kutipan pertamanya ini tunggal dan kutipan akhirnya ini tunggal begitu. Dan di sini di bagian nomor JavaScript semua nomor JavaScript disimpan sebagai angka desimal atau titik mengembang. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Ini bisa kita tulis tanpa menggunakan desimal dan juga tanpa desimal. Dan di notasi eksponensial, jumlah ekstra besar atau ekstra kecil dapat ditulis dengan ilmiah eksponal notasi. Ini bisa kita lihat 100 sini 120,5 eksponensial. Untuk Booleans yang dimana ekspresinya ini sama dengan, kalau ini dia tidak sama, dia ini lebih besar dan ini kecil, dan ini returnsnya ini false, jelasnya ini false, ini sama. Kalau dia tidak sama berarti false-nya ini true, begitu saja sih. Nah, metode itu sudah terdefinisi. Undefined seperti ini. Kalau tanpa nilai ini maka dia akan tidak ada nilainya, dapat menjadi sesuatu yang harus dihitung atau sesuatu yang disediakan kemudian seperti input ke pengguna. Ini dia, ini contohnya. Kalau kita tidak tambahkan sebuah nilai maka dia akan tidak tertulis apa-apa. Di sini dia akan tertulis undefined saja. Dan juga kalau nilainya kosong dia akan tertulis seperti ini, let char, the value is kosong, true. Ini sebenarnya ada sih, tapi dia di sini dalam bentuk spasi. Kita lanjut di berikutnya di bagian operator, JS operator, yang dimana bisa kita lihat sini assign a value. Kita translate saja supaya mudah dimengerti. Operator penugasan sama dengan untuk menetapkan sebuah nilai. Operator penambahan untuk menambahkan sebuah nilai, dan operator multiplikasi atau multiplies nilai. Operator perbandingan untuk membandingkan nilai-nilai. Nah, di sini operator penugasan ini sama dengan ya seperti logika dasarnya gitu. Ini untuk perkalian. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi yang pertama, ada juga semacam perhitungan seperti ini, yang dimana let i nya ini sama dengan nilainya sini, dan let x ini adalah perhitungannya, yang dimana dia akan menghitung untuk pertamanya ini 100 ditambah 50 sama dengan 150 dikali 3 menghasilkan ini 150 dikali 3 sama dengan 450. Dan ini adalah operatornya. Ini untuk menambahkan, ini subtraksi, ini multiplikasi, ini eksponensial, ini division, ini modulus, ini increment dan juga decrement, menambahkan dan juga mengurangi. Ini untuk menambahkan JavaScript seperti yang tadi sih. Kalau ini contohnya plus sama dengan. Nah, the assignment operator can concrete string. Hari yang baik. Aplikasi sini.
oh dia akan melanjutkan teks 1 ini ya, langkah dengan cara yang lebih sederhana gitu. Bisa kita lihat ini hasilnya seperti penjelasan saya tadi yang di awal. Kita lanjut saja, ini menghasilkan 15 var x ditambah sama dengan 5 menghasilkan 15. Ini cara sederhananya. Ini untuk operatornya sampel. Ini contohnya ini sama dengan plus sama dengan s tambah x ya. Saya buat sini. Nah ini let ratio yang dimana 5 itu lebih besar dari 8 menghasilkan false, yang dimana 5 itu seharusnya lebih kecil dari 8 ini. Nah ini hasilnya ini true, seharusnya true. Nah apakah huruf A itu lebih kecil dari huruf B? Jawabannya iya, karena setelah A itu adalah B. Hapus saja, terus kita lanjut. Ini logikan dan ini logik, ini or. Kalau ini tidak, fokus saja. Kita ke berikutnya di bagian aritmatika. Nah if else. Nah ini untuk kode if yang dimana kodenya ini akan mengeksekusi jikalau nilainya ini true atau benar, sedangkan else ini untuk menyatakan kondisi yang salah. Nah di sini ada else if yang dimana sebuah kondisi baru, yang dimana dia akan menjalankan kondisi if dulu, terus di else if ini sebagai kondisi kedua dari pertama gitu. Nah else nya ini kebalikannya atau salah. Nah untuk switch ini untuk membuat banyak blok kode alternatif untuk dieksekusi seperti ini. Case kode blok, sini kode blok ini mana ini, gunakan condition sama dengan tanda tanya expression sebagai singkatan untuk if else. Kita masuk JavaScript if ini. Jika if jamnya itu kurang dari 18 maka dia akan print dengan good day. Kalau sebaliknya maka dia akan good evening. Kalau misalnya ya, kalau misalnya lebih dari 18 dia itu akan good evening. Ini juga let x 18, let x you can not drive, yang dimana if age nya ini tidak sama dengan 18 maka dia akan tertulis you can drive. Kalau seumpamanya if ini kurang dari 18 jadi dia akan tertulis you cannot drive. Begitu juga ini. Sama sih seharusnya you cannot drive 18. Ini juga jika country kita ini USA, X ini sama dengan 18 maka dia akan tertulis you can drive. Kalau di bawah 16 tidak akan bisa mengundi. Nah ini country-nya ini sama dengan USA dan usianya ini sama dengan 18, berarti dia akan print selanjutnya next itu you can drive. Kalau misalnya saya kasih 15 ini gitaran maka terus you can not drive. Nah begitu saya sih maksudnya di sini
Jika negaramu itu sama dengan Amerika dan umurmu sama dengan lebih dari 16, maka kita bisa mengendarai. Begitu untuk logika dari komputer atau bahasa komputer. Nah, ini if else. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini lebih gampang dalam penggunaannya. Yang dimana jika kurang dari 18 ini akan tertulis good day. Nah, jika hournya ini tinggi dari 18, maka dia akan tertulis good evening atau selamat malam. Begitu juga ini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Nah, seperti ini. Nah, jika time-nya ini 10, kurang dari 10, maka dia akan tertulis good morning. Kalau time-nya ini kurang dari 20, maka dia akan tertulis di sini good day. Dan jikalau dia lebih dari 20 lagi, maka tertulis good evening. Lebih dari 20 maksud saya. Nah, ini juga let text if not random. Kalau matematika randomnya ini kurang dari 0,5, maka akan tertulis ini. Kalau lebih dari 0,5, maka akan tertulis ini. Dan ini sebagai print dari ini teks, dia akan memprint salah satunya jikalau salah satunya itu bernilai true atau false. Dan juga sini conditional ternary operator. Saya tampilkan ini. Nah, sudah kita terjemahkan lagi, yang dimana late text ini kurang dari minor other, yang berarti di sini minor. Jika nilai usia adalah 18, tetapkan nilai teks ke minor. Jika tidak, untuk orang dewasa. Ini maksudnya di sini nilainya sini kan minor ini sama dengan masih kecil. Kalau saya misalnya saya kasih 19, maka dia akan jadi dewasa. Ini sebagai pembanding saja. Dia juga lebih gampang sih untuk conditional ini juga true. Ini let price is member true dan let discount is membernya ini 0,2 sama dengan atau 0. Nah, let total 10 dikurang 2, price nya kan ini 10 dikali 0,2 menghasilkan 20. Jadi menghasilkan harusnya menghasilkan tuh. Sini di price is ditambah lagi dengan total hasilkan 8. Seharusnya di sini menghasilkan 8 min 2 karena 10 dikali 0,2 itu sama 20 0,2. Ini juga ini false. Ini kondisi ini sebagai catatan atau berikutnya. Ini switch untuk mengekspresikan di pilihan-pilihan case. Kita bisa switch ini. Saya bisa ketik 0 untuk hari ini. Today is day Saturday karena sekarang hari Sabtu.
karena di sini saya memakai new date dan juga get day. New date mana akan tertulis pernyataan Sunday. Sini saya Saturday karena sekarang itu hari Sabtu di tanggal saya. Nah, break ini fungsinya untuk supaya tidak berulang-ulang kali begitu. Kita coba saja. Nah, today is Saturday, maka dia pernyataannya sini akan break Saturday. Nah, begitu juga dengan ini. The default case doesn't have to be the last case in a switch box. Dia harus pertama, tidak bisa di akhir. Ini tuh jemaah. Nih, yang default kasus tidak harus menjadi kasus terakhir dalam peralihan sebuah blok break blok case 4. Dalam contoh kasus ini, kasus 4 dan 5 berbagi blok kode yang sama, dan 0 dan 6 itu saham blok kode lain. Yang dimana kalau case-nya ini 4, maka soon it is weekend. Kalau 0 dengan 6 ini it is weekend gitu. Itu juga dengan ini. Kalau saya tekan di sini 0, jadi dia akan dari kecocokan dari ini, jadi tertulis off. Kalau saya tulis 1 di sini stringnya, maka dia akan tertulis on. Nah, ke berikutnya kita beralih ke boolean karena tadi CS switch. Boolean sini untuk menyatakan nilainya ini bersifat benar atau salah, false atau true. Nah, X sama dengan 8. Karena X sama dengan 5 sini berarti false. X 5 tidak sama dengan 8, sama dengan true. X lebih besar dari 8, 5 lebih besar dari 8, salah. 5 lebih kecil dari 8 itu true. Nah, ini adalah contohnya. If day Monday, true or false. If hour, ini contohnya. Seperti penjelasan tadi saya yang if itu. Nah, ini while dia akan otomatis mempernya ini sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kecuali saya harus di sini kasih sama dengan sekitaran. Oh, salah. Harusnya di sini berarti ini sekitaran. Masa dia karena sama dengan 10. Kalau tidak sama dengan, maka dia akan tekan sampai 9 gitu. Ini kalau booleannya begini, 10 ini lebih besar dari 9. Oke, betul, true. Ini paling gampangnya sih, or even easier, lebih ke paling sederhananya lagi untuk penggunaan boolean. Everything with a value is true. True is true is true is true. Hello is true. False is true. Is true. False ini undefined is false. Null is false. Salah. Undefined is salah. Null is salah. NaN juga salah. False juga salah. Ini untuk pernyataannya ketika kita tidak memasukkan value. Ini false. Ini juga false, ini juga false, false, false,
Ini juga akan menyatakan false. Ini juga boolean value none is false. Ini juga false berarti. Ini false, ini boolean false, false, juga false. Let ini sama dengan x sama dengan returns true. Coba kita false, karena false semua sih. X itu sama dengan kecuali ini. Kalau 3 ini salah, ini harusnya cuma 2 saja sih, akan menjadi true. Kita next saja. Logika operator. Operator ini bisa kita lihat kalau 2D begini sama dengan dan. Kalau di garis dari garis atas ini digunakan ini namanya atau. Kalau ini no atau tidak. Ini X 6 kurang dari 10 dan 3 lebih besar dari 1, maka akan bernilai true. Kita lihat, nah true. Ini false ini di bagian bawahnya, karena di bagian Y nya ini 3 itu kurang dari 1 sama dengan false. 3 itu seharusnya lebih dari 1. Kalau ini X itu lebih besar dari 0 atau Y lebih besar dari 0, hasilnya false karena 0 itu lebih besar dari 3. Ya, the operator returns true if one or both expression. Oh, kalau nilainya di sini 1 betul, maka dia akan tulis di sini true. Kalau kedua-duanya ini false, maka dia akan memprint false gitu. Ini juga let x, kalau ini true, ini false, ini true semua, false true. Oh iya, 5 tidak sama dengan 8 maksudnya. Ini 0, let name 0, missing text. Ini makan the name is missing. Oh iya, karena kenapa dia resultnya hanya memprint sebuah teks, karena di name ini dia tipenya 0. Kalau saya kasih nama sini Zul, kayaknya dia akan mengambil Zulfikar ini Daran. Nah, yang dia pilih itu yang mana angkanya itu yang lebih banyak, hurufnya maksudnya. Nah, sampai di sini saja materi di JavaScript ini, dan saya telah menjelaskan penjelasan JS tutorial, JS syntax, JS variable, operator, dan juga if condition, yang dimana kita sudah mengetahui bagaimana logika di dalam bahasa pemrograman JavaScript ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.